Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Berikutnya insyaallah taala kita akan bahas berkaitan dengan adab-adab berpuasa. Dan perlu diketahui di antara adab-adab berpuasa yang penting adalah seorang muslim yang pertama adalah seorang muslim wajib berpuasa pada waktu yang sudah ditentukan untuk berpuasa secara syar'i. Tidak boleh mendahulukan dan jika tidak boleh mengakhirkan. Maka tidak boleh berpuasa sebelum ada ketetapan dari awal bulan. Dan juga tidak boleh berpuasa sesudahnya. Ya. Bagaimana sebagian pada masalah ini ada yang mensegerakan berpuasa dengan alasan untuk kehati-hatian. Dan ada yang kedua dari sebagian kaum muslimin, sekelompok kaum muslimin, dan di Indonesia itu ada yang terkenal dengan orang-orang aboge. Ini istilahnya adalah bakdo keri, ya, yang lebarannya telat. Maka ini juga mereka seperti itu. Maka ini tidak boleh. Karena ini adalah ibadah. Kembali kepada ketentuan Rasulullah SAW, kita mengawali puasa dengan ru'yatul hilal dan mengakhirinya juga demikian dengan ru'yatul hilal jika memungkinkan. Jika tidak, maka dengan menyempurnakan hitungan bulan 30 hari, Sya'ban 30 hari, Ramadan juga 30 hari. Kemudian ini pada hadis yang pertama yang sudah kita bahas adalah perintah untuk berpuasa dengan melihat hilal, ya. Dan berbuka juga demikian. Yang artinya adalah berpuasa itu adalah di antara dua hilal. Hilal awal Ramadan dan hilal awal Syawal atau akhir Ramadan, ya. Kemudian pada hadis yang kedua yang sudah kita bahas adalah ada larangan, ya. Ada larangan berpuasa sebelum melihat hilal. Ini. Dan juga larangan berbuka di akhir Ramadan sebelum melihat hilal. Ini. Dan juga larangan secara jelas apa yang sudah kita bahas ini, dari mendahulukan puasa, ya, mendahulukan puasa dengan niat bahwa itu adalah dari Ramadan. Ini. Karena itu adalah berarti apa? Menambah dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada larangan khusus. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan lafaz la tasumu qabla Ramadan. Jangan kalian berpuasa sebelum Ramadan. Dan pada riwayat Abu Dawud dikatakan la tuqaddimu syahra bisiyami yaumin wala yaumain. Jangan kalian dahulukan Ramadan, bulan puasa Ramadan itu dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Ini ada larangan khusus, ya. Namun kalau sebelumnya adalah sudah biasa, misalkan Senin, Kemis atau puasa Daud misalkan, atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dari awal, maka itu tidak mengapa. Namun lebih hati-hati adalah jangan berpuasa. Dan ini besok hari Kamis mungkin dikatakan sebagai hari syak, ya. Hari syak besok hari Kamis, ini adalah hari syak, maka lebih hati-hati. Dan ini ada larangan khusus, ya. Sebagaimana riwayat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dalam riwayatnya Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan, ya, dikatakan man shama al-yawma alladhi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim alaihi salatu wassalam. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama seperti itu. Yani jangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Perkiraan ini. Karena kita tidak tahu namanya hisab mungkin untuk, maka ini pentingnya hisab di sini adalah untuk sekedar perkiraan saja. Perkiraan misalkan ini adalah puasanya nanti di hari Jumat. Maka bisa hari Jumat atau bisa besok, ya, menurut atau sore hari ini, maka ini adalah hari syak, ya.
adalah hari Syak. Di 2 hari ini tidak boleh untuk berpuasa. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena pada asalnya dan zahirnya ini belum ada hilal, maka kalau kemudian berpuasa mendahului sebelum Ramadan, ini adalah dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dasar-dasar syariat ini sangat jelas, ya. Dasar syariat ini adalah sangat jelas. Maka yang ragu-ragu ini mesti kita tinggalkan, ya, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ada keraguan, ya. Maka pada asalnya masalah kehati-hatian itu memang satu hal yang merupakan bagian daripada syariat, ya. Ini. Tapi kalau kemudian satu hal yang diragukan pada wajibnya, itu tidak boleh untuk dilakukan, ya. Atau demikian pula kalau itu adalah sesuatu yang sunnah juga demikian, tidak boleh untuk dilakukan. Maka bahkan ini adalah sunnahnya untuk ditinggalkan. Hati-hatinya itu adalah ditinggalkan, ya. Hati-hatinya itu adalah, kalau bersikap hati-hati adalah ditinggalkan. Maka ini masalahnya, ya, dari sisi kaidahnya. Maka dari sinilah kita tahu akan kebatilan orang-orang yang mengatakan berdasar kepada hisab, ya, kepada hisab falaki untuk menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ini. Karena hal itu menunjukkan bahwa mereka mengajak kita berpuasa atau berbuka sebelum melihat hilal, sebelum ru'yatul hilal. Maka bisa jadi kita mendahulukan Ramadan 1 atau 2 hari berpuasa pada hari Syak ini. Yang ini bisa menjatuhkan diri kita kepada mahadzir, kepada hal yang dilarang, ya. Maka terkait dengan masalah hisab, banyak para ulama sudah menjelaskan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan keras dalam masalah ini, ya. Ini tentang untuk menentukan awal dan akhir Ramadan dengan hisab, dan kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan masalah hisab ini. Jadi untuk menentukan secara mutlak ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar takribi, ya, maka kita tidak menolaknya secara mutlak, demikian pula tidak menerimanya secara mutlak. Nah, dalam ini adalah sifatnya adalah takribi, untuk pendekatan, untuk perakiraan saja. Ini di antaranya yang harus kita perhatikan ketika kita berpuasa. Kemudian di antara adab-adab berpuasa juga adalah mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur jika tidak khawatir akan segera terbit fajar shadiq, fajar yang kedua. Ini dengan riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk salat, yang subuh. Kemudian ditanya, kam kana bainahuma, ini berapa jarak di antara makan sampai salat ini? Qala qadra 50 ayah, yakni sekadar membaca 50 ayat. Muttafaqun alaih. Ini pada hadisnya Zaid bin Thabit. Kemudian pada hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajilul futur. Senantiasa umatku dalam kebaikan selagi mereka mengakhirkan makan sahur dan mensegerakan berbuka puasa. Maka ini satu kebaikan, ya, mengakhirkan makan sahur dan mensegerakan berbuka puasa. Dan ini tentunya dari sisi faedah kekuatannya jelas itu adalah lebih kuat dalam berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ini batasannya kan jelas, ya. Dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini puasa, ya. Maka itu adalah jelas, ya.
untuk menentukan. Adapun kemudian kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan masalah jadwal imsakiyah, ya, itu adalah juga sifatnya adalah takribi, sifatnya adalah hisab, ya. Maka kalau toh kemudian mungkin mengakhirkan atau menambah mungkin 5 menit, paling insya Allah tidak ada masalah, ya. Kan itu sifatnya adalah artinya kalau kemudian sudah adzan, ya, masih makan karena mungkin baunya telat, ya, dalam keadaan telat, mungkin bisa dimaklumi seperti itu, ya. Karena sekali lagi ini adalah sifatnya takribi, ya. Sifatnya takribi, ya, pendekatan saja, ya. Dan maka kalau toh kemudian mungkin terlambat bangunnya, ya, maka bisa saja dimaafkan seperti itu. Karena yaitu kemarin sudah kita bahas dalam masalah itu, kalau kemudian dibuktikan dengan fakta dan kenyataan dengan waktu yang ditentukan dalam hadis, ya, terbit fajar itu kayak apa, kemudian dengan jadwal imsakiyah yang ada, itu kurang lebih selisihnya adalah antara 5 sampai 10 menit gitu, ya. Ini, ya. Ini. Kemudian juga perlu diingatkan berkaitan dengan ada waktu imsak ini, ya. Ada waktu imsak, maka ini sebagian 10 menit sebelum jadwal waktu subuh itu mereka sudah menahan diri. Ini sebenarnya waktu imsak ini adalah sebenarnya waktu yang paling bagus untuk kita makan sahur, ya. Biasanya ada 10 menit, ya. Maka untuk kita mengakhirkan makan sahur, padahal itu adalah, jadi tidak ada namanya waktu imsak, itu tidak ada, ya. Waktu imsak ya kalau sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar shadiq, yaitu kita harus mulai menahan diri dari makan, minum dan seterusnya, dari hal yang wajib ditinggalkan dalam kita berpuasa. Karena kalau kemudian kita menahan 10 menit sebelum jadwal itu, berarti apa? Kita sudah mendahulukan puasa, yakni berpuasa sebelum waktu puasa, ya. Ini, ya. Maka ini juga satu terjatuh ke dalam hal yang mahdzur, yang terlarang, ya. Ini masalah makan sahur. Kemudian tadi kita jelaskan bahwa di antara ada berpuasa yang ketiganya adalah mensegerakan berbuka puasa. Ini sampai jelas terbenamnya matahari, dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajilul fitr. Senantiasa umatku dalam kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka puasa. Dalam lafaz lain, la tazalu ummati ala sunnati ma lam yantadir bi fitrihan nusum, bi fitrihan nujum, ya. Senantiasa umatku di atas sunnahku selagi mereka tidak menunggu terbitnya bintang-bintang. Artinya mensegerakan berbuka puasa. Maka ini keutamaan dari mensegerakan berbuka puasa. Maka hal yang perlu diperhatikan, terkadang kita di akhir waktu banyak kesibukan, ya. Mungkinnya di kampung, nutupi jendelanya, atau di rumah kadang kita seperti itu, bersihkan, menutupi jendela rumahnya, lagi sibuk dengan itu, atau kemudian masukkan peliharaannya, ayam-ayamnya mungkin dan lain sebagainya, atau mungkin kita lagi bersih-bersih halaman dan seterusnya, kemudian tiba waktu azan, tiba waktu maghrib, maka ini yang utama adalah kita batalkan dulu. Kita batalkan dulu, meskipun hanya dengan seteguk air atau dengan 1 butir kurma, kita segerakan. Jangan kemudian kita menunda, belum selesai kerjaan ini, ya, kemudian, dan itu tidak menjadi baik. Manakala kita menginginkan kebaikan, segerakanlah untuk berbuka puasa, batali dulu, ya, batalkan dulu puasanya, ya, dengan makan apa saja, mungkin dengan seteguk air atau kemudian dengan utamanya adalah dengan kurma, ya. Manakala kita, karena Nabi mengatakan la yazadun nasu bi khair, senantiasa manusia dalam kebaikan, dan dikatakan senantiasa umatku di atas sunnahku, itulah sunnah, ya. Itulah sunnah untuk kita mengerjakan mensegerakan berbuka puasa, ya. Senantiasa, dan ini tentunya adalah senantiasa kita menjaga kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, di antara adab berpuasa adalah berbuka puasa dengan rutab jika mungkin.
Ya. Jika tidak ada rutab maka dengan tamar, dengan kurma. Dan alhamdulillah untuk kurma adalah bukan satu hal yang sulit ya. Bukan yang sulit untuk kita dapatkan meskipun kita adalah jauh ya dari kebun kurma, dari perkebunan kurma, namun mudah untuk kita dapatkan. Ya meskipun hanya satu butir untuk kita mendapatkan pahala sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini yang hendaknya diingatkan. Kadang-kadang saking hausnya, saking kemudian kita berbuka puasa dengan es dulu atau dengan gorengan, biasanya selera kita seperti itu, maka tinggalkan selera, dahulukan sunnah. Makan korma dulu, jika ada korma ambil korma dulu 1 butir 3 butir ya. Kemudian baru minum es atau minum apa yang kita sukai setelah itu ya. Namun jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan ini ya. Dari apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuka dengan rutab, dan tentunya Rasulullah SAW tidak mengatakan, menganjurkan seperti itu kecuali mesti baik, mesti itu baik ya. Dan tentunya ahli kesehatan sudah meneliti ini, karena Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang beliau sabdakan ya. Maka ini hal yang menjadi perhitungan bagi kita. Meskipun kelihatannya sepele ya, artinya boleh-boleh saja minum langsung kalau dari sisi bolehnya boleh ya. Namun tentunya kita menginginkan untuk lebih sempurnanya puasa kita agar kita juga mendapatkan pahala sunnah dari menjaga kepada adab-adab dalam kita berpuasa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan kana yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Beliau berbuka dengan beberapa rutab. Ya, rutab ini adalah kurma yang belum jadi kurma, yang mengkal ya. Ini sebelum sholat beliau makan itu. Fa illam takun fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab maka dengan kurma, beberapa butir kurma. Fa illam takun tamarat, kalau ternyata tidak ada kurma, hasawat min ma', maka dengan beberapa tegukan air. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Maka ini hal yang penting. Kalau memang ada kurma, dahulukan itu. Ini. Dan jangan kemudian berlebihan dengan mendahulukan berbuka puasa ini dengan berbagai macam makan, minum, yang terkadang mukhalafah, dikumpulkan semuanya. Setelah ini kalau siang kelihatannya begini ini itu, setelah dikumpulkan ternyata nggak bisa makan ya. Artinya setelah makan minum air saja kadang sudah terasa sebah ya. Terasa sebab mau makan ini sudah malas makan ini, maka ini jangan kita disibukkan dengan mengumpulkan makanan ya. Dengan mengumpulkan makanannya akhirnya kemudian menjadi mubadzir, tapi sibukkanlah kita dengan ketaatan, dengan sholat, dengan tilawatil Quran. Ini diantaranya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan apa-apa yang diharamkan dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Maka ini juga merupakan adab dari adab-adab yang wajib untuk kita jaga dan untuk kita realisasikan agar puasa kita adalah penuh dengan adab, berjalan di atas tuntunan yang disyariatkan agar kita mendapatkan faedah-faedah dari puasa kita dan bisa mendapatkan maksud ya dari menjalankan syariat berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya dengan letih, kelaparan, kehausan saja tanpa ada faedah ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah mengingatkan kepada kita, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya hanya sekedar dia absen saja, menggugurkan kewajiban, tapi nilai pahalanya itu tidak ada. Ini
Maka puasa itu adalah bukan sekedar kita meninggalkan makan dan minum saja, namun tentunya harus kita tinggalkan apa-apa yang itu akan mengurangi atau bahkan membatalkan dari nilai-nilai puasa kita, baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Ya. Sebagian para salaf radhiyallahu ta'ala anhum rahimahumullah ta'ala jami'an, mereka mengatakan ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa yang paling ringan itu adalah meninggalkan makan dan minum. Ini. Maka sesungguhnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan sempurna. Dengan hanya meninggalkan keinginan-keinginan yang mubah. Ya. Kecuali setelah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Maka setiap muslim, seorang muslim ini meskipun dia wajib meninggalkan yang haram di setiap waktu ini, hanya saja ketika waktu berpuasa ini lebih muakkad, lebih dikuatkan. Tentunya adalah wajib untuk meninggalkan haram dalam keadaan dan di kapan dan dimanapun, ini wajib. Namun ketika saat berpuasa ini lebih wajib lagi. Maka orang yang melakukan perbuatan yang haram ya, tidak di saat berpuasa, dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman. Namun apabila dia melakukan yang haram itu di saat berpuasa, ini, maka dia pun berdosa, berhak mendapatkan hukuman, dan itu juga berpengaruh kepada puasanya. Ya. Berpengaruh kepada puasanya. Dengan dikurangi nilai puasanya, nilai pahalanya, atau bahkan bisa batal. Bisa batal puasanya. Maka seorang yang berpuasa hakikatnya adalah orang yang menjaga perutnya dari makan dan minum. Demikian pula berpuasa anggota tubuhnya, mempuasakan anggota tubuhnya dari hal-hal yang menyebabkan dosa. Ini adab yang harus kita jaga. Berpuasa, mempuasakan lisannya dari berkata yang keji. Dan dari ngomong yang kurang baik, ya, yang tidak baik. Mempuasakan pendengarannya dari mendengarkan ya, lagu-lagu, musik-musik, ya, dan juga mendengarkan ghibah, namimah, hal-hal yang tidak baik. Ya. Karena lagu, musik-musik ini adalah haram. Ya. Sebagaimana hadis tadi yang sudah sangat jelas. Juga mempuasakan pandangannya, penglihatannya dari memandang kepada hal-hal yang haram. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan dari berkata dusta. Berkata dusta, bersumpah palsu, ya. Ini masuk diantaranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini. Manakala tidak mau menjaga lisannya ini, maka wajib bagi seorang yang berpuasa untuk meninggalkan ghibah dan namimah, juga mencela orang, ya. Sebagaimana riwayat yang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yajhal." Dan riwayat lain wala yaskhab, ya. Jika tiba hari berpuasa salah seorang dari kalian, jangan berkata yang kotor. Dan jangan membodoh-bodohi. Ini, jangan berbuat lacut.
Fa inni mru'un qatalahu aw syatamahu aw sabbahu, ya, dalam lafaz lain, jika ada seseorang yang mengajak berdebat, mengajak bermusuhan, ya, maka katakanlah inni shaim atau inni mru'un shaim, aku orang yang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Kalau ada yang ngejak gelut, ngejak musuhan, ngejak adu mulut, maka katakan ini shaim. Maka inilah yang menjadikan titik berat kenapa puasa itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai toh ketika ada orang yang mau mengajaknya berkelahi, mau mengajaknya adu mulut padahal dia mampu untuk melawannya, dia tidak lawan. Karena apa? Karena saum. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya man taraka syai'an lillah hawadallahu khairan min. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka ini orang yang berpuasa ketika dia tinggalkan, ya, dari bermusuhan dengan orang atau diajak bermusuhan dengan orang padahal dia mampu untuk melawannya, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan lebih baik. Maka ini pahalanya adalah berlipat ganda, ya. Ini. Kemudian juga dalam sahihain dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Junnah. Yastajinnu bihi, ya, yang seorang itu bisa dalam hal yastajinnu bihi. Yang seorang itu bisa menjadikan sebagai tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika tiba hari berpuasa salah seorang dari kalian, fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Jangan berbuat rafat. Rafat ini berkata yang kotor. Yang kotor, yang porno-porno, yang misalkan ini. Wala yafsuq, jangan berbuat kefasikan. Fasik ini adalah kharij an taatillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka adalah fasik. Wala yajhal, dan juga jangan membodoh-bodohi. Fa in sabahu ahadun, jika ada seorang yang mencelanya, falyaqul inni mru'un shaim, maka katakan aku adalah orang yang sedang berpuasa. Maka ini Rasulullah SAW mengatakan puasa adalah junnah, artinya perisai yang menghalangi dia, seperti ibaratnya seperti tameng, ya, tameng pada orang yang berperang biasanya megang senjata, pegang pedang sambil megang tameng. Maka puasa itu adalah itu, untuk menahan dari gempuran, ya, orang yang menuju pada gempuran hawa nafsu, gempuran cemoohan, celaan, ditahan dengan puasanya itu. Maka puasa itu yang menjaga pelakunya dari terjatuh dalam maksiat, yang tentunya akibat dari maksiat itu adalah azab yang disegerakan atau yang ditunda. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ini junnah. Kemudian dikatakan fala yarfuth, rafath. Ini adalah fuhsh, perkataan-perkataan yang keji, ya, yang porno, yang pokoknya jelek, ya. Rad'il kalam, ucapan-ucapan yang kotor, ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, inna siyama junnatun ma lam yukhriqha qabl. Puasa itu adalah perisai selagi dia tidak membakarnya, selagi belum terbakar. Kadang-kadang namanya perisai itu bisa tembus, ya, kalau kemudian tidak dijaga dengan baik. Ini perisai itu kalau tidak terbuat dari yang kuat, maka ini juga akan bisa tembus ini. Maka perisai itu adalah yang dihadapi adalah pedang masalahnya, ya. Kalau kemudian gempur ternyata bisa bisa tembus, ini yang bahaya. Maka dikatakan malam yukhriqha, selagi belum menembus. Kemudian dikatakan bima yukhriqha, apa yang bisa menembusnya itu? Qala yakdzib, ya, au ghibah, ya. Kata Nabi SAW, yang menembus perisai ini adalah dengan berdusta atau dengan ghibah. Maka itu akan tembus bentengnya, tembus tamengnya ini.
Maka hadits ini sebagai dalil bahwa ghibah ini adalah yang akan menembus puasanya, jadi melohok kepada puasanya itu. Ini melukai kepada puasanya, akan melukai dan akan berikan pengaruh kepada puasanya. Namanya perisai ketika itu bolong, ya, tentunya akan tembus kepada pemiliknya. Bolong ini juga tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Maka demikianlah puasa. Gambaran-gambaran yang sangat konkret dari Nabi SAW tentang masalah puasa ini. Maka bagaimana kita bisa menjaga puasa dengan baik? Jangan sampai bolong, jangan sampai tertembuskan ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang kemudian menjadikan kita puasa itu adalah faedah atau nilai pahalanya adalah bisa berkurang. Ini dengan dusta. Demikian pula ghibah. Ghibah ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak menyukainya. Ini. Dan pada riwayat yang lain disebutkan bahwa ghibah ini bisa tuftiru shaim, bisa membatalkan orang yang berpuasa. Dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah disebutkan, inna imra'ataini shamata fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang berpuasa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakadatan tamuta minal atas. Kemudian keduanya hampir mati karena kehausan. Dan itu kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disodorkan kepada keduanya. Kemudian disebutkan kepada Nabi SAW dan dua orang ini dipanggil. Dan kemudian diperintahkan untuk apa? Untuk memuntahkan apa yang di perutnya. Maka keduanya pun muntah. Dikatakan faqa'ata, maka keduanya pun muntah dengan yang memenuhi qadah, memenuhi piringnya, nampan. Ada qayhan wa daman sadidan wa lahman. Muntahannya itu berupa apa? Di nampan itu ada apa? Berupa muntahan, qayh, kemudian ada darah, ada sadid itu tuh apa? Nanah ya. Ya. Kemudian ada daging ya, yang busuk ya. Ini dua orang ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna hataini samata amma halallahu lahum wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Rasulullah kemudian mengatakan, sungguhnya dua orang ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Dan keduanya berbuka dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Ini. Kemudian dikatakan, perawi mengatakan, jalastu ikhdahuma ila al-ukhra faja'alata ta'kulan min luhumin nas. Jalasat ihdahuma, dikatakan duduk salah satu dari keduanya kepada yang lain. Artinya satu orang ini duduk bareng dengan yang lainnya, duduk bersama. Kemudian apa? Faja'alata ta'kulan min luhumin nas. Maka keduanya bareng-bareng makan daging manusia. Artinya apa? Ghibah, makan daging manusia. Ini. Dan ini terjadi dari dua orang ini di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Muntah, kemudian muntahannya adalah keluar dari benda-benda atau barang-barang yang kotor ya, yang jelek, yang busuk ini. Yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, di tangan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dan ini tentunya adalah dari mukjizat, di antara mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, di mana orang yang ghibah seperti itu
Yani zahir jelas, ya. Artinya ini kan sebenarnya maknanya makna tersirat kan ya. Artinya makna persamaan, orang ghibah itu adalah sama dengan makan bangkai, makan daging saudaranya. Namun ketika berpuasa seperti itu terjadi di masa Nabi SAW, diperlihatkan oleh Nabi SAW bagaimana keadaan orang yang berpuasa dan berbuat ghibah kemudian disuruh muntah, yang keluar darah, nanah, ya, makanan busuk, ya, muntahan yang busuk, kemudian daging yang busuk ini, ya. Tentunya adalah mengerikan sekali, ya. Ini cukup jijik untuk kita seperti itu. Maka ini cukuplah sebagai peringatan bagi kita, sebagai indar bagi kita, ya, untuk jangan sampai itu terjadi. Ini benar-benar kita jaga. Dan itu menunjukkan betapa besarnya permasalahan ghibah itu. Dari dampak yang jelek, dampak yang buruk, ya, yang ditimbulkan akibat daripada ghibah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menghibai sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini, apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan daging saudaranya dalam keadaan sudah mati, artinya bangkai? Nasallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka dari hadits ini juga diambil faedah bahwa ghibah ini bisa membatalkan, sebagian para ulama mengatakan dengan ghibah itu menjadikan orang berpuasa itu berbuka. Tapi di sini adalah buka secara maknawi, ya, bukan secara zahir, ya. Jadikan dia berbuka. Artinya apa? Batal sudah puasanya. Tidak ada nilai pahalanya. Tidak ada nilai pahalanya. Dan dia puasa hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Dapatnya lapar dan dahaga saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, dari hal-hal yang haram, ya. Ini jelas-jelas haram. Demikian pula dengan perkara-perkara yang makruh, ya, dan yang juga harus ditinggalkan. Ya, karena makruh pun juga akan mengantarkan kepada yang haram, perkara yang dibenci. Karena kalimat makruh ini adalah sesuatu yang dibenci, ya. Maka meskipun itu kalau dikatakan makruh itu adalah secara fikih menurut fuqaha adalah ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluh, ya. Ini tidak akan mendapatkan pahala orang yang tidak akan mendapatkan pahala ini orang yang atau tidak berdosa bagi orang meninggalkannya, ya, bagi orang yang mengerjakannya, dan akan mendapatkan pahala bagi yang meninggalkannya. Maka tentunya ini adalah seorang muslim mestinya adalah memilih yang terbaik, ya, untuk kemudian memilih dengan bagaimana untuk bisa meraih pahala ini. Maka itu definisinya, ya. Buahnya itu adalah akan kalau secara definisi dijelaskan Syekh Ibnu Taimin, makruh ini adalah ma talabahu syari'u tarkahu la ala wajhil ilzam. Apa yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan meskipun bukan suatu keharusan. Ini. Yani dituntut untuk ditinggalkan artinya lebih baik ditinggalkan meskipun bukan satu keharusan. Buahnya kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Namun tentunya adalah seorang yang berpuasa, seorang muslim tentunya adalah memilih yang terbaik dengan apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim yang berpuasa ini tentunya adalah hendaknya menjaga, ya, dari hal-hal yang itu menyebabkan tidak disukai, ya. Ini bentuk yang makruh apapun, ya, untuk kemudian ditinggalkan. Nah, karena ini juga akan bisa mengurangi nilai-nilai puasanya atau minimalnya adalah kurang tidak mendapatkan kesempurnaan dari puasanya, ya. Maka ini yang juga para ulama telah menyebutkan
hendaknya seorang yang berpuasa itu berpuasa dengan semua anggota badannya secara langsung, baik dengan lisannya, dengan hatinya. Jangan menghibah, jangan namimah, jangan mencela, jangan mengajak orang musuhan, jangan berdusta, jangan menyia-nyiakan waktunya dengan mungkin dengan dendangan-dendangan syair, meskipun itu hal-hal yang mubah. Namun kemudian atau sekarang ini biasanya adalah dengan main gaple, main kartu, ya, main catur, ya. Ini adalah qatlul waqt, ya, menyia-nyiakan waktu, ya. Hanya menyia-nyiakan waktunya saja, ya. Ya. Atau kemudian dengan banyak tertawa dan semisal itu, ya. Jadi meskipun itu asalnya adalah perkara yang mubah, namun kemudian kalau berlebihan ini adalah menjadi hal yang makruh, ya, dan bisa saja mengantarkan kepada hal yang haram. Dan ini tentunya adalah akan mengurangi dari nilai-nilai puasanya, meskipun tidak membatalkan puasanya, ya. Tidak membatalkan puasanya baik secara maknawi, ya, atau secara zahir, ya. Namun akan menjadikan ketidaksempurnaannya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga ini semuanya. Maka inilah ikhwan fillah jazakumullah yang kita bahas pada kesempatan ini dari hal-hal yang mesti kita kerjakan dalam kita berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita itu lebih berberkah, ya, dan juga menjadikan nilai-nilai puasa kita bisa sempurna. Ini dulu barangkali wafaqanallahu wa iyyakum innahu lidzalikal qadir alaih wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi ajmain walhamdulillahil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Biasanya azan pun ketika terbit fajar juga, tapi tempo sahur pun begitu. Bolehkah makan hingga saat azan? Ya seperti itu. Kalau kemudian kita misalkan bangun agak telat, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa waktu jadwal imsakiyah itu adalah sifatnya adalah takribi, pendekatan, ya. Maka itu jarak sekitar antara 5 menit lah, ya, 5 menit. Maka meskipun mungkin kita lagi makan, kemudian belum selesai dari makannya, kemudian adzan, maka kalau melihat kepada yang ada, insya Allah adalah tidak mengapa untuk terus melanjutkan menyelesaikan makannya, ya. Namun tentunya adalah dengan segera, karena ini kalau kemudian mengatakan boleh secara mutlak, ini bisa juga orang akan menggampangkan, loh sudah subuh makan saja, ya. Nah, ini. Maka saya katakan adalah ini kita mesti hati-hati, ya. Artinya bolehlah dengan seperti itu. Artinya kita tidak ketat banget, karena ini masalah sekali lagi adalah masalah hisab, ya. Jadwal imsaknya itu adalah masalah hisab, bukan masalah yang paten, ya. Bukan masalah yang paten, ya. Sifatnya adalah takribi. Wallahu ta'ala alam, ya. Kemudian maksud azan berkumandang kita masih sahur macam mana ini? Ya tentunya ini adalah bagi muadzin. Maka inilah bagi muadzin. Muadzin adalah amin. Ini. Muadzin itu adalah amanah. Amin. Ini. Maka seorang muadzin ini harus paham benar, apalagi di bulan Ramadan. Paham benar dengan waktu azan, jadwal azan. Ya. Kalau toh kemudian dengan jadwal imsakiyah, maka itu juga tidak ada masalah mengikuti kepada jadwal imsakiyah yang ada, ya. Ya. Tapi juga harus konsisten. Dan ini adalah dia harus konsisten, paham benar, ya. Dan kalau kemudian mengikuti sesuai dengan jadwal imsakiyah yang ada, dari situ kan kita juga bisa kira-kira. Bisa kira-kira. Ya, artinya kita bisa kira-kira kalau toh kemudian kita misalkan makan sahurnya telat, kalau masalah sholat subuhnya kan insya Allah juga sudah masuk waktu subuh, karena biasanya setelah itu adalah ada sholat sunnah dan seterusnya. Ini jelas sudah masuk waktu subuh. Ini kali lagi tidak bisa kita seperti kemarin sudah kita bahas masalah fajar shadiq itu.
Dan untuk di daerah kita itu tidak bisa kita kemudian ini sunnahnya begini, nggak bisa untuk kita kemudian menentukan waktu-waktu sholat secara sunnah, secara seperti yang disebutkan di hadis ya, secara mutlak itu kita tidak akan mampu ya, tidak akan mampu. Karena apa? Itu karena keadaan di negeri kita itu adalah berubah-ubah. Satu daerah satu dengan suatu daerah yang lain ini berbeda-beda ya. Nah, terkadang ada musim hujan kita nggak lihat awan, karena kalau kemudian kita jadwal sholat itu kan semuanya sebenarnya kan dengan melihat alam yang ada. Waktu subuh misalkan terbit fajar shadiq sampai terbenamnya sampai terbitnya matahari, ini waktu subuh. Kemudian waktu zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat sampai bayangan itu adalah sama dengan bendanya ya. Kan semuanya itu sampai waktu maghrib, isya, asar, maghrib, isya, semuanya adalah dengan fenomena alam. Ya. Tapi kalau kemudian kita bersandar dengan fenomena alam, apa kita bisa itu? Ya, ya apa kita bisa saja kita nggak bisa sholat itu. Ya. Kalau kemudian apalagi kalau di tempat-tempat yang tiap hari itu adalah di kota hujan misalkan, seperti di Bogor misalkan yang hujan itu. Bisa kita nggak sholat itu kalau kemudian kita tidak berpegang kepada hisab atau jadwal imsakiyah yang ada itu ya, maka itu sebagai perakiraan saja. Nah, taib itu diantaranya ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian makan yang dikatakan sahur mulai pukul berapa Ustaz? Ya, ini makan sahur ya tadi dikatakan pada hadis Ibnu Abbas itu adalah yang paling bagus itu antara makan sahur sampai waktu subuh itu sekitar 50 ayat. Membaca 50 ayat. Antara makan sahur sampai sholat waktu subuh ya. Waktu subuh itu sekitar 50 ayat. Kalau 50 ayat membaca tartil kira-kira berapa itu ya? Ya. Sekitar mungkin ya 15 menit mungkin ya. 15 menit kalau baca tartil 50 ayat ya. Itu ini 1/4 jam terakhir itu adalah waktu yang terbaik untuk kita mengakhirkan makan sahur itu. Bukan kemudian itu dikatakan itu imsak dari itu kemudian ini yang salah dipahami oleh sebagian orang. 50 ayat itu adalah kemudian waktu imsak gitu. Padahal itu waktu yang terbaik untuk makan sahur kan ya. Itu wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup barangkali dan ini pertanyaannya pun juga berubah jadi bahasa Inggris, saya nggak bisa baca ya. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kepada kita untuk bisa mendapatkan keutamaan dan fadail dari bulan Ramadan. Amin ya mujib as-sa'ilin wa faqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin wassalah wa thabbatana al-islam wa ala sunnah innahu lidzalika al-qadir alaih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'. Wa barakallahu fikum.